A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, kali ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai penyakit hati, yaitu iri dengki. Iri dengki ini adalah satu penyakit hati yang banyak menimpa masyarakat modern saat ini. Manusia yang hasud atau iri itu kalau ada saudaranya atau sahabatnya yang memiliki kenikmatan, dia merasa tidak senang, dia merasa sakit hatinya. Kenapa temannya itu sukses misalkan? Kenapa temannya itu beli mobil baru? Alhasil dia tidak ingin ada kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain, dia ingin kenikmatan itu hilang dan sirna. Bahkan ada juga yang sampai berusaha bagaimana kenikmatan itu bisa hilang dari orang yang dihasuti tersebut. Demikian dahsyatnya rasa iri dengki ini, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, sehingga kehidupannya bisa berantakan karena sifat iri ini, dan hilanglah kedamaian dan ketenangan daripada kehidupannya. Definisi daripada hasud adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan terhadap kenikmatan pada orang yang dihasutin. Dan ulama memiliki pandangan bahwasanya iri dengki ini adalah penyakit jiwa yang paling keji dan paling buruk dan susah sekali diobatinya. Hasad dengki ini adalah kita menginginkan sesuatu yang buruk menimpa orang lain, tetapi kita tidak ingin sesuatu yang buruk itu menimpa diri kita. Beda dengan ghibthah. Ghibthah ini adalah ketika kita melihat misalkan teman kita membeli rumah baru atau membeli mobil baru, ataupun memiliki anak yang ganteng atau cantik, kemudian kita ingin juga. Namun bukan berarti kita ingin kenikmatan itu hilang dari saudara kita itu atau teman kita itu. Ini namanya ghibthah. Menginginkan kenikmatan yang kita lihat di orang lain, tapi juga kita ingin kenikmatan itu sampai kepada diri kita tanpa menginginkan kemusnahan atau sirnanya kenikmatan itu pada orang lain. Ini namanya ghibthah. Ini tidak dilarang. Tetapi hasud atau iri dengki ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang memiliki sifat ghibthah ini, dia apabila melihat kenikmatan dimiliki oleh orang lain, dia tidak bersedih. Namun dia berharap kenikmatan itu juga dia miliki. Allah SWT di dalam Al-Quran menceritakan juga soal iri dengki ini. Dikisahkan mengenai hasad iri dengki Qabil terhadap Habil. Qabil ini adalah saudaranya Habil, yang mana dua-duanya adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ataupun sifat iri dengki daripada saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, sehingga kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf ini memasukkan Nabi Yusuf ke dalam lubang sumur. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi itu dengki dan hasud kenapa Nabi akhir zaman ini tidak dipilih dari bangsa Yahudi. Mereka akhirnya mendengki Nabi Muhammad SAW dan selalu berupaya untuk menghancurkan Islam. Marilah kita dengarkan ayat Quran tentang sifat iri dengki orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن
بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Jadi wadda katsirun min ahlil kitab. Banyak sekali orang-orang ahli kitab ini, orang Yahudi ini, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Mereka ingin kalian yang sudah masuk Islam ini masuk menjadi kafir lagi, hasadan min indi anfusihim, karena sifat hasud yang mereka miliki ini, min ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi banyak sekali daripada ahli kitab ini karena hasud yang sudah mengakar di dalam jiwa mereka, mereka mengharapkan setelah kalian masuk Islam ini kalian kembali kepada kekufuran lagi. Padahal kebenaran itu sudah tampak jelas pada mereka. Namun kehasutan atau sifat iri dengki itu menutupi basirah, mata batin mereka. Dan sifat dengki ini sedemikian bahayanya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung daripada keburukan orang yang hasid, orang yang hasud. Dan Allah memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sementara dalam hadis itu disebutkan ada 3 daripada penyakit agama itu. Pertama adalah hasad, wal ujub, wal fakhr, yaitu iri dengki, kemudian ujub, bangga diri, dan fakhr, menyombongkan diri. Ini 3 daripada penyakit agama dan menghilangkan keimanan seseorang, di mana di dalam sebuah riwayat disebutkan innal hasada la ya'kulul iman kama ta'kulun narul hatab. Hasud itu atau hasad itu memusnahkan keimanan sebagaimana api memusnahkan kayu bakar. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan al-mu'min, seorang mukmin itu dia memiliki rasa ghibthah, bukan dengki tapi ghibthah. Dia menginginkan kenikmatan yang dimiliki seseorang, dia juga ingin memilikinya tanpa menghendaki kemusnahan daripada kenikmatan itu dari saudaranya. Dan dia tidak mendengki. Seorang mukmin itu tidak mendengki dan tidak punya sifat iri dengki. Sedangkan munafik itu memiliki sifat dengki dan tidak memiliki sifat ghibthah. Dan ini satu perbatasan yang sangat tipis antara seorang mukmin dan seorang munafik yang kita bisa identifikasi daripada akhlaknya yang dengki dan kalau dalam mukmin itu ghibthah. Dan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis itu semuanya sepakat untuk melarang daripada sifat dengki ini dan diharamkan. Dan hasad atau dengki ini secara mutlak adalah haram. Kecuali kita menginginkan hilangnya kenikmatan itu dari seorang kafir dan seorang fajir, yang mana mereka menggunakan kenikmatan yang Allah berikan itu dalam menimbulkan fitnah dan kehancuran serta mengganggu umat muslimin. Ikhwan wa akhwani sekalian, cukup di sini dahulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi insyaallah dalam pertemuan-pertemuan akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.